absen dulu ya. Nah, ya saya absen dulu ya. Mega, Hadir. Tia, Lulu, Hadir. Dimas, Hadir. Hani, Hadir. Heti. Hadir. Yang tidak hadir siapa ya hari ini? Senila, Ica, Amel, Aman. Nah itu kemana itu tiga Nggak orang? tahu, Pak. Nggak tahu. Ada keterangan. Nggak ada keterangan ya udah berarti saya apakan ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Di sini Udah, ayo. ya, pertama-tama adalah pengertian teks berita. Berita adalah suatu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi secara umum adalah berita itu adalah sesuatu hal yang terjadi secara nyata. Nah, selanjutnya adalah teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi. Jadi berita yang terjadi itu atau sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi itu akan ditulis menjadi sebuah teks. Teks itu bisa dipublikasikan ke koran ataupun ke media, website atau majalah atau televisi. Nah, jadi teks berita itu adalah sebuah karangan yang benar-benar terjadi yang bisa dipublikasikan di mana saja. Nah, teks berita itu harus faktual. Faktual itu berarti teks tersebut berdasarkan kenyataan. Ya, sementara aktual itu yaitu kegiatan tersebut baru saja terjadi. Jadi, ketika berita itu disampaikan oleh sebuah televisi, sebuah koran atau sebuah majalah, itu adalah berita yang baru saja terjadi. Misalkan paling lambat itu adalah sekitar 2 atau 3 hari. Itu paling lambat. Kalau misalkan di koran itu kan biasanya ada koran yang terbitnya itu setiap hari, ada yang tiap minggu. Nah, biasanya itu berita-berita yang aktual banget itu biasanya ada di berita yang di koran yang terbit tiap hari. Nah, kenapa berita itu aktual? Karena kejadian itu benar-benar terjadi. Makanya ada yang disebut dengan berita hoax. Karena itu ada berita palsu, berita yang tidak benar-benar terjadi, tapi seolah-olah itu terjadi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang teks berita. Teks berita itu ada 4 struktur. Yang pertama itu ada judul berita, yang kedua itu ada kepala berita, atau teks berita, yang ketiga itu ada tubuh berita, yang keempat itu ada ekor berita. Pertama itu ada judulnya misalkan beritanya itu adalah Manchester City mengalahkan Inter Milan 1-0 di final Liga Champions. Nah itu adalah awal berita, judul berita. Nah, kepala beritanya itu adalah bisa dibilang bahwa awalan misalkan si Manchester City bermain di laga final kontra Inter Milan di Istanbul, Turki. Nah itu ada kepala berita, karena belum masuk ke inti beritanya. Ketika udah masuk ke tubuh berita, di situ akan dijelaskan permainannya seperti apa, misalkan gitu Manchester City oleh Inter Milan, bagaimana jalannya pertandingan tersebut. Nah, terus apakah ada gol yang terjadi? Misalkan kalau ada gol, berarti di situ lah ada ada di tubuh berita. Yang selanjutnya adalah ekor berita. Ekor berita itu bisa hasil. Misalkan dengan kemenangan Manchester City 1-0, akhirnya Manchester City menjuarai Liga Champions. Nah itu termasuk dengan ekor berita. Istilah kesimpulannya dari judul berita yang Manchester City mengalahkan Inter Milan 1-0 dan menjuarai Liga Champions. Nah di akhir itu adalah ekor berita menjuarai Liga Champions. Untuk materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama adalah memiliki kandungan 51 hak. Karena dalam berita itu intinya adalah harus ada kalimat pertanyaan. Misalkan, mohon maaf ya misalnya hanya berita bola doang. Misalkan, bagaimana permainan Manchester City tadi malam? Apa yang terjadi di dalam pertandingan tersebut? Ya, atau bisa dibilang mengapa pertandingan tersebut banyak ditonton oleh orang? Misalkan seperti itu ya. Kedua, bersifat objektif. Objektif itu adalah tidak memihak kepada salah satu unsur terkait, unsur tertentu gitu. Jadi kita harus benar-benar netral, harus benar-benar
menjaga kenetralan dan objektif, karena sesungguhnya berita yang baik itu adalah berita yang objektif tanpa tanpa memihak beberapa orang gitu, atau beberapa pihak. Nah, selanjutnya adalah menjadikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang belum terjadi. Misalkan ketika pertandingan bola itu kan sesuatu yang terjadi. Atau jangan bola ya, kalau bola itu sangat umum. Misalkan ya amit-amitnya ada kecelakaan. Kecelakaan itu kan bukan suatu kejadian yang umum, ya. Selalu kejadian yang kadang-kadang terjadi, lah itu bisa diberitakan. Nah, kalau misalkan kejadian-kejadian umum, misalkan si A terjatuh, si B terjatuh, nah itu bukan berita, itu adalah hal yang umum. Tapi orang nggak perlu tahu kalau misalkan kecelakaan jatuh dari motor, berarti kan orang mesti tahu, oh lewat jalan situ berarti harus hati-hati. Tapi kalau misalkan si A terjatuh di mana gitu atau di kamar mandi, itu orang nggak perlu tahu, karena bukan bersifat umum yang seolah-olah ketika kamar mandi itu dia harus hati-hati. Kan kamar mandi kan beda-beda ya tiap rumah kan, jadi harus bersifat umum saja. Nah, yang selanjutnya adalah aktual. Aktual itu adalah yang baru saja terjadi. Jangan berita yang 3 tahun lalu baru jangan jangan kejadian yang beberapa bulan lalu atau beberapa tahun yang lalu itu diberitakan, karena itu udah tidak relevan lagi. Pertama tidak relevan, kedua dan tidak fresh lagi. Itu kan berita itu adalah berita yang minimal kalau nggak 3 hari seminggu ya. Kalau udah lewat dari seminggu atau bahkan sebulan itu udah tidak aktual dan tidak fresh lagi. Nah, yang selanjutnya adalah data. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli. Jadi benar-benar peristiwa, misalkan di pertandingan dari Manchester City menang 10-0, ya udah itu kejadiannya seperti itu yang diberitakan seperti itu. Jalannya pertandingan pun diberitakan seperti itu. Jangan tiba-tiba Manchester City menguasai bola tapi diberitakan Inter Milan menguasai bola, itu nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar sesuai data dan fakta yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa yang disajikan menarik. Menarik itu adalah bahasa yang tidak baku tapi juga tidak terlalu leneh lah istilahnya, atau bahasa yang terlalu slengean gitu. Jadi harus benar-benar bahasa yang orang bisa mengerti, orang bisa baca, tapi tidak terlalu baku, orang sehingga nyaman untuk membaca berita tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah data yang diberitakan lengkap. Jadi misalkan berita pemilu. Pemilu itu hasil dari si pemilihan tersebut harus benar-benar datanya harus dipaparkan. Misalkan kemenangan partai A berapa puluh persen, kemenangan partai B berapa puluh persen, jangan dimanipulasi oleh media, karena bisa saja dimanipulasi seperti ya data media yang dalam tanda petik kan dia punya partai. Nah, itu kan harus menjaga objektivitasnya, jangan seolah-olah mengangkat partai tersebut padahal tidak sesuai dengan data yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah waktu. Waktu dan tempat peristiwanya harus jelas. Ketika final, misalkan bola lagi ya, misalkan final Liga Champions. Nah, itu waktunya di mana? Waktunya kapan misalkan? Misalkan waktunya itu adalah pukul final itu hari Minggu jam 2 dini hari. Berarti itu harus ditulis banget, harus ditulis waktunya yang benar-benar tepat. Nah, tempat peristiwa itu harus jelas. Misalkan peristiwa Liga Champions di Istanbul, ya itu harus ditulis di Istanbul. Jadi benar-benar si pembaca itu harus jadi tahu si pembaca itu, oh ini peristiwanya tuh di Istanbul. Nah, oh ini tuh kejadiannya itu jam 2 dini hari Minggu. Nah, yang selanjutnya adalah lalu peristiwa Bogotan. Jadi kalau misalkan peristiwa Bogotan berarti ketika memberitakan sebuah berita olahraga atau berita politik itu harus diurutkan, misalkan dari bola ya, misalkan berita olahraga itu dari mulai kick off dari previewnya bagaimana sih itu berjalan sebelum pertandingan, tentang siapa, pertandingannya bagaimana, hasilnya bagaimana, itu harus diurut. Jadi jangan misalkan
si peristiwa itu apa sih si review itu line up di akhir hasil skor di atas itu gak boleh kan, bingung juga kan begitu. Nah, sumber berita paling tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi kalian yang baca sebuah berita atau ya sebuah berita lah di koran atau di media website, pastikan dicari adalah sumber berita yang akurat, yang valid, yang bisa dipercaya. Karena ketika kalian mendapatkan sebuah berita yang tidak terpercaya atau tidak valid, itu akan menjadi kebenarannya itu akan dipertanyakan. Nah, selanjutnya adalah judul berita bisa mewakili isi berita. Misalkan ya kayak tadi balik lagi, ketika judul berita tersebut adalah hasil laga Liga Champions Manchester City menang 1-0 atas Inter Milan, berarti si berita itu yang menceritakan tentang Manchester City yang berhasil menang melawan Inter Milan. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kaidah pembahasan teks. Dalam berita ada beberapa kaidah pembahasan teks. Yang pertama adalah bahasa dalam teks berita harus netral atau objektif. Yang tadi saya bilang bahwa berita itu harus objektif, harus netral tanpa memihak satu pihak. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan baku sederhana, menarik sikap pada lugas dan komunikatif. Kayak itu tadi, bahasa itu harus lugas, jangan terlalu baku, tapi si pembaca itu bisa mengerti apa isi berita tersebut. Nah, yang ketiga adalah membuat bahasa denotatif atau arti sebenarnya. Jadi benar-benar bahasa yang di berita itu jangan ada seperti kiasan atau apa, benar-benar harus lugas, bahasa yang benar-benar orang nggak tahu, karena kita kan nggak tahu yang baca berita itu siapa. Misalkan dari kampung, misalkan di kampung itu kan orang knowledge-nya atau pengetahuannya kan belum tentu bisa memahami sebuah bahasa yang terlalu baku gitu. Jadi harus dipikirkan juga. Yang keempat adalah bahasa yang digunakan tidak boleh ambigu atau menimbulkan salah persepsi. Oke? Jadi penggunaan kata itu harus dipikirkan, jangan terlalu menimbulkan bahasa yang istilahnya bisa menimbulkan salah persepsi atau salah pengertian dari pembaca. Yang selanjutnya adalah verba transitif. Oke, yang selanjutnya adalah verba transitif, verba penguatan, adverbial, konjungsi, kutipan langsung atau dan kutipan langsung. Mungkin dari mana kalian bisa sendiri lah ya. Soalnya saya pakai dulu menjelaskan terlalu panjang ya. Materi selanjutnya dan yang terakhir adalah usul-usul teks berita. Usul-usul teks berita itu adalah pertama aktual. Aktual itu adalah mengandung usul terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sudah terjadi. Yang kedua adalah faktual. Faktual itu adalah dalam usul faktual kejadian benar-benar merupakan suatu kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi kejadian tersebut, bukan kejadian yang mengada-ngada. Yang selanjutnya adalah penting. Berita itu harus penting ya. Jadi di sini ada pengertian ada dua hal dalam berita, dinilai penting. Pertama apa yang terlibat dalam pemberitaan, dan yang kedua adalah materi berita menyangkut pernikahan orang banyak. Misalkan berita tentang presiden. Presiden itu adalah orang penting. Mereka harus diberitakan atau paling rendah seorang bupati itu kan harus diberitakan karena dia orang penting gitu, orang yang mempunyai jabatan dan orang pun harus mengikuti juga karena sekaligus mengawasi juga. Yang terakhir adalah menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Jadi sebuah berita itu harus menarik, ya, harus benar-benar menarik dan orang menjadi ingin membaca berita tersebut. Jadi kalau berita yang tidak tidak biasa. Berita itu adalah intinya adalah sebuah kejadian yang menarik untuk orang perhatikan. Bisa aja menariknya itu karena hiburan atau apapun itu, atau kegemaran atau sebuah sebuah peringatan mungkin. Nah, itu bisa aja. Oke. Ini materi-materi saya. Pasal bang itu harus dulu ya. Bisa videoin. Stop. Oke, sekian materi dari saya. Saya di sini akan bertanya satu pertanyaan tentang materi tersebut. Ya. Saya mau bertanya, kalian paham nggak apa itu teks berita? Siapa yang mau jawab? Silakan ajukan tangan. Baik ya, silakan. Menurut saya teks berita itu sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan
karena waktu jam pelajarannya sudah habis ya. Mohon maaf jika materi yang saya tampilkan kurang lengkap atau apapun atau penyampaian saya yang kurang baik, mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.